Hai Sobat Makan, akhirnya manga revisi chapter yang dulu sudah rilis. Tepatnya chapter revisi pada pertempuran antara Saitama versus Orochi. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada pembahasan alur cerita manga One Punch Man kali ini, kita akan membahas alur cerita pada chapter revisi dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei. Chapter yang direvisi oleh Murata Sensei merupakan chapter ke-108.1, yaitu pertarungan antara Saitama Sensei yang berhadapan dengan Raja Monster yaitu Orochi. Lantas apa saja yang direvisi oleh Murata Sensei dan bagaimanakah alur ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan Saitama yang berdiri tegap menantang Raja Orochi. Dengan naga dan kobaran api di sekitar tubuhnya, Orochi tiba-tiba menyerang Saitama dengan menggunakan para naganya. Dan cerot. Saitama dengan mudah mengalahkan semua naga yang menyerangnya sehingga mereka hancur lebur seperti tape. Orochi pun lalu dibuat terkejut dengan kekuatan fantastis dari Saitama. Setelah menjotos para naga milik Orochi, Saitama lalu berkata, "Hei, kau dari tadi mengibas-ngibaskan benda mirip cacing tanah ini kah?" kata Saitama. Saitama lalu meneruskan, "Aku tinggal di atas sini dan perbuatanmu itu berisik sekali. Jadi aku datang untuk komplain. Tapi sekarang kau malah ngajak berkelahi. Kau ini bosnya. Akan kupukul kau nanti," kata Saitama. Dengan tatapan tajam ke arah Saitama, Orochi lalu berkata dalam hati, Apa ini? Yang memancar dari orang ini adalah aura tekanan misterius," kata Orochi. Di sisi lain, Rover yang telah dihajar oleh Saitama, ia kemudian tersadar. Dan ketika Rover sadar, ia melihat jika Saitama masih berada di hadapannya. Ketika Rover melihat Saitama, Rover nampak ketakutan dan lari terbirit-birit. Hal ini berbeda ketika Rover berhadapan dengan Garou. Rover nampak tangguh dan tak kenal takut ketika berhadapan dengan Garou. Namun ketika dihadapkan dengan Saitama, kali ini ia seperti tidak mau berurusan dengan Saitama dan memilih untuk lari daripada harus berhadapan dengan si botak. Melihat Rover yang lari terbirit-birit, Orochi lalu bertanya kepada Saitama, "Apa yang kau lakukan pada Rover?" Saitama lalu menjawab, Itu peliharaanmu. Tadi dia berulah, jadi kuberi saja pelajaran. Bah anjing dan majikannya ternyata sama saja," kata Saitama. Kemudian Orochi menyadari suatu hal. Jika dengan aura dan kekuatan yang dipancarkan oleh Saitama, Orochi menyadari jika Saitama lah yang telah mengalahkan Mukadechoro dan juga Goketsu. Melihat kemampuan dari Saitama, Orochi kemudian berpikir jika Saitama merupakan orang yang cocok untuk persembahan. Sebab ketika dihadapkan dengan Saitama, sel-sel monster dalam tubuh Orochi mulai menggelora. Kemudian Orochi membuka wajahnya yang ternyata itu adalah topeng. Sambil membuka topengnya, Orochi lalu berkata, "Kalau begitu, tak perlu lagi menyembunyikan wajah asliku. Aku ingin berbicara empat mata denganmu, tapi tidak di sini," kata Orochi. Dan tiba-tiba, Orochi menyerang Saitama dan membuat lantai di bawah mereka runtuh. Orochi nampak ingin membawa Saitama untuk turun di bawah tanah. Orochi ingin menunjukkan suatu hal kepada Saitama. Tidak butuh waktu lama, Orochi dan Saitama kemudian sampai di tempat tujuan. Nampak ruangan yang dituju oleh Orochi terlihat seperti kuil kuno yang dikelilingi oleh air panas. Dan di atas kuil kuno itu pun terlihat gambar artefak yang ingin ditujukan kepada Saitama. Ketika Saitama mendarat di atas bebatuan, ia kemudian berkata, "Au, panas! Tempat apa ini?" kata Saitama. Kemudian Orochi menjelaskan jika tempat mereka berada saat ini merupakan panggung kebangkitan bagi Orochi. Dan Orochi lah yang nampaknya menemukan tempat tersebut. Kemudian dijelaskan proses Orochi yang bertransformasi menjadi monster dan menemukan kuil kuno. Di bawah kendali Gyoro-Gyoro, Orochi secara khusus dipilih dari yang terkuat untuk digunakan dalam berbagai eksperimen penggabungan dari uji tempur, yang akhirnya menuju pada pertumbuhan tak biasa menjadi monster. Melalui persembahan korban, Orochi akan jadi lebih kuat.
Tak lama pengorbanan yang diberikan oleh Hyoro-Hyoro tak bisa lagi memuaskan hasrat Orochi. Hingga suatu hari dia secara insting pergi ke dalam perut bumi dalam usaha untuk menyerap energi langsung dari bagian terdalam bumi. Setelah Orochi mengikuti instingnya, Orochi kemudian menemukan kuil kuno. Setelah itu ia menaiki kuil dan membaca artefak yang berada di atas kuil kuno. Ia kemudian melihat sosoknya yang berada di sana, seperti ia telah diramalkan untuk kebangkitannya. Kemudian Orochi menjelaskan kepada Saitama dengan berkata, "Aku telah mendapat pencerahan dari langit. Aku telah berubah menjadi monster melalui eksperimen. Sebenarnya ditakdirkan untuk menjadi dewa. Sejak itu, aku selalu memakai topeng dan berpura-pura mematuhi Gyoro-Gyoro. Sembari aku membunuh korban, melanjutkan pencarian akan pengorbanan yang layak. Itu hingga hari ini," jelas Orochi. Setelah mendengar penjelasan dari Orochi, Saitama nampak menunjukkan ekspresi terkejut campur ketakutan. Dengan ekspresi Saitama yang seperti itu, Orochi mengira jika Saitama takut kepadanya. Orochi kemudian meneruskan, "Hahaha, takdir menuntunmu ke sini untuk menjadi pengorbanan itu. Sekarang, lawanlah aku seperti semua uji tempur itu, dan persembahkan dagingmu padaku. Sekarang aku akan mulai upacara kebangkitan sang dewa kejahatan," kata Orochi. Dan tanpa diduga-duga, nampaknya ekspresi wajah Saitama bukanlah menunjukkan ketakutan terhadap cerita Orochi. Namun Saitama yang berada di bawah tanah dengan Raja Monster yang ganas, ia justru melepas semua pakaiannya dan mandi air panas di hadapan Orochi. Dan ekspresi wajah Saitama yang nampak ketakutan, nampaknya ekspresi itu muncul ketika Saitama yang sedang menghadapi dengan air panas yang ada di sana. Saitama lalu berkata, "Nah, udah terbiasa sekarang. Wah, badanku penuh lumpur dan kotoran. Jadi ini spesial. Jadi ini pas sekali. Aku berpikir kalau kau saja bisa mandi di sini, pasti ini rasanya segar. Dan ternyata aku benar," kata Saitama. Kemudian Saitama melanjutkan dengan bertanya kepada Orochi, "Kau punya sabun tidak? Kalau ada yang tahan panas." "Kalau ada," kata Saitama. Melihat tingkah konyol Saitama, Orochi nampak terkejut dan berkata dalam hati, "Apa-apaan sebenarnya dia ini?" Dan dengan santai Saitama malah bermain air dan tidak memikirkan nyawanya terancam. Karena sibuk memikirkan mandi air panas, Saitama nampaknya tidak mendengar cerita dari Orochi yang panjang lebar. Saitama lalu berkata, "Jadi, tadi kau bicara apa? Pasti soal bak mandi panas ini kan?" kata Saitama dengan konyol. Melihat Saitama yang santai dan seperti tidak menghiraukan keadaan sekitarnya, Orochi kemudian berkata jika Saitama merupakan korban yang layak untuk kebangkitannya. Dan untuk menghadapi Saitama, Orochi akan memakai semua kekuatannya dari awal pertarungan. Dan kemudian dengan menggunakan ekornya, Orochi lalu mengambil energi dari inti bumi untuk ia gunakan menyerang Saitama. Dan benar saja, akibat Orochi menyerap inti bumi, bagian permukaan bumi nampak bergetar dan gempa terjadi di mana-mana. Dan terlihat inti bumi mulai terserap ke atas menuju tempat Orochi dan Saitama berada. Para pahlawan kelas S dan pahlawan lain yang berada di permukaan berusaha menyelamatkan diri dari reruntuhan yang ditimbulkan oleh Orochi. Dan tiba-tiba gedung-gedung yang berada di permukaan terangkat dan muncul rentetan pegunungan. Dan duar! Gunung-gunung yang baru muncul itu pun langsung erupsi mengeluarkan lava dan wedus gembel. Kembali ke reruntuhan di tempat Saitama dan Orochi berada. Ketika inti bumi telah diserap oleh Orochi, ia langsung menyerang Saitama dengan kekuatan inti bumi. Ketika akan menyerang Saitama, Orochi lalu berkata, "Mandi saja dengan ini," kata Orochi. Di sisi Saitama, ia kemudian melirik ke arah Orochi dengan santai dan berkata, "Mandi dengan tenang pun tak bisa," kata Saitama. Dan wurr, serangan Orochi mulai menyerang lurus ke arah Saitama. Dan secara mengejutkan, Saitama mencoba menghalau serangan inti bumi dari Orochi hanya dengan menggunakan serangan pistol air mode serius. Anehnya, apa yang dilakukan oleh Saitama itu pun efektif untuk menghalau serangan mematikan dari Orochi. Ya nggak heran ya kalau serangan Orochi kalah. Lah wong serangan Orochi itu mengandung api, sedangkan serangan Saitama itu air. Jadi api vs air, ya menang air. Ini masuk akal sob. Kembali ke topik. Orochi nampak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Saitama. Tak hanya menggunakan serangan pistol air, Saitama lalu melompat dan menjotos Orochi tanpa menggunakan pakaian. Dan duar! Orochi pun dibuat hancur lebur seperti tape. Walaupun sudah seperti tape,
Orochi masih hidup. Setelah mendapat serangan jotosan dari Saitama, Orochi lalu berkata, "Dasar brengsek, apa yang barusan kau lakukan?" kata Orochi. Sambil mengenakan pakaiannya, Saitama lalu menjawab, "Aku memberimu pelajaran yang seharusnya diterima oleh orang tuamu. Jangan main air saat mandi di bak," kata Saitama dengan konyol. Kemudian Saitama pergi meninggalkan Orochi dengan berkata, "Tapi airnya cukup hangat, jadi terima kasih. Berkat dirimu aku jadi lebih segar," lanjut Saitama. Dan tempat kuil kuno yang ditemukan oleh Orochi itu pun lama-kelamaan runtuh. Melihat kuilnya akan runtuh, Orochi dengan tubuh penuh lukanya kemudian mencoba merangkak dan naik menuju artefak yang berada di atas kuil. Sambil menuju ke atas kuil, Orochi lalu berkata, "Tidak, altarku runtuh." "Altar," rintih Orochi. Dan dengan reruntuhan tersebut, terungkap sebuah artefak yang belum diketahui oleh Orochi. Nampak artefak yang baru kelihatan itu menunjukkan suatu makhluk besar yang berada di atas gambar Orochi. Dan nampaknya Orochi salah besar terkait kebangkitan makhluk terkuat yang dinanti-nantikan. Ternyata bukanlah Orochi, melainkan makhluk misterius dengan tubuh yang cukup besar. Sambil di bawah reruntuhan, Orochi kemudian berkata, "Mural ramalan itu keseluruhannya yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Sekali lagi, kembali terkubur di perut bumi," kata Orochi. Dan tiba-tiba terungkapnya makhluk raksasa misterius yang ditunggu kebangkitannya itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika chapter lanjutannya sudah rilis. Dari hasil revisi yang dilakukan oleh Murata Sensei, diperlihatkan jika Murata Sensei tak hanya mengubah tampilan gambar manganya saja, melainkan memunculkan cerita baru dengan menunjukkan sosok misterius yang muncul di artefak kuno setelah kuil kuno yang ditemukan oleh Orochi itu runtuh. Jika dilihat dari bentuk tubuhnya, makhluk misterius itu memiliki sosok seperti God jika merujuk pada manga garapan fanmade berjudul Saitama vs God. Kalau sobat makan belum tahu, Mimin sudah merangkum alur cerita Saitama vs God, dan sobat bisa cek sendiri di playlist. Dan begitulah alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter revisi 108.1. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.